Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengerjakan TOEFL test pada bagian listening. Oke, jadi ada listening, structure, written, dan juga reading. Tapi untuk pertemuan ini saya akan membahas mengenai listening. Sebagaimana yang kalian ketahui juga, di dalam listening test itu ada 3 part A, part B, dan part C. Part A adalah short dialogue, part B adalah long conversation, dan part C adalah long talk. Nah, untuk video yang pertama saya akan menjelaskan pemaparan mengenai short dialogue, part A. Nah, di dalam short dialogue sendiri ada banyak sekali strategis. Namun, untuk hari ini strategis yang akan kita pelajari hanya 7, ada 7 strategis mengingat keterbatasan waktu. Oke, langsung saja untuk strategi yang pertama adalah focus on the last line. Focus on the last line itu artinya apa? Oke, langkah yang pertama. The last line of the dialogue probably contains the answer to the questions. Jadi, kalimat kedua dari dialog biasanya mengandung jawaban dari pertanyaan. Kalimat terakhir, kalimat kedua di sini maksudnya adalah apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Jadi di dalam short dialogue ini ada pembicaraan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Nah, kalian cari yang pembicara keduanya ini dia mengucapkan apa? Maka jawabannya ada di pembicara kedua, on the last line. Oke, listen to the first line of the dialogue. Dengarkan apa yang diucapkan oleh pembicara pertama, speakers pertama. If you understand it, that's good. Jika Anda paham, itu bagus. If you don't understand it, jika Anda tidak paham, don't worry. Jangan khawatir. Because it probably doesn't contain the answer. Karena tidak mengandung jawaban. Jadi di pembicara pertama, biasanya jawabannya tidak terdapat di pembicara pertama tersebut. Jawabannya ada di last line, di pembicara kedua. Kemudian langkah selanjutnya, jika Anda tidak tahu apa yang diucapkan oleh pembicara pertama, maka be ready to focus on the last line of the dialogue. Kalian siap-siap fokus langsung dengan pembicara kedua, apa yang diucapkan. Because it probably contains the answer, karena jawabannya ada di pembicara kedua tersebut. Repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text. Maksudnya adalah kalian ulang-ulang terus apa yang ada di benak kalian, di kepala kalian, apa yang sudah kalian dengar dari pembicara kedua tersebut. Oke, sementara kalian membaca pilihan jawaban di soal A, B, C, atau D. Contohnya bagaimana? Ada short dialog antara man and woman. Man-nya bilang, "Can you tell me if today's machine is a comedy, romance, or western?" Apakah Anda tahu pertunjukan hari ini adalah komedi, romance, atau western? Kemudian woman-nya, pembicara keduanya mengucapkan, "I have no idea." Saya tidak tahu. What does the woman mean? Artinya apa sih I have no idea? Saya tidak tahu. Maka pilihannya adalah A, B, C, atau D. Jawaban yang tepat adalah yang D. She doesn't know. Dia tidak tahu. I have no idea. Artinya adalah she doesn't know. Dia tidak tahu. Oke, contoh selanjutnya adalah woman-nya mengucapkan, "Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package?" Jadi, apakah ada orang di rumah Barb ketika kamu pergi ke sana untuk mengantarkan paket? Kemudian laki-lakinya mengucapkan, "I rang the bell but no one answered." Saya sudah memencet bell tetapi tidak ada yang menjawab. What does the man imply? Artinya apa sih yang diucapkan laki-laki ini? I rang the bell but no one answered. Maka jawaban yang tepat adalah A, B, C, atau D. Jawaban yang tepat adalah yang B. The house was probably empty. Rumahnya kemungkinan kosong. Why rumahnya kemungkinan kosong? Karena saya sudah memencet bel tapi tidak ada orang yang menjawab. Oke, paham ya? Itu adalah focus on the last line. Sekarang kita lanjut lagi ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah choose answers with synonym. Pilihlah jawaban dengan sinonim. Maksudnya adalah as you listen to the last line of the dialogue, setelah kalian mendengarkan kalimat kedua, pembicara kedua di dalam dialog itu apa, maka
Focus on keyword in that line. Kalian fokus pada kata kunci di apa yang diucapkan pembicara tersebut. Kata kuncinya apa ya? If you see any synonym for keywords in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Maka jika kalian sudah tahu kata kuncinya apa, segera cari sinonim dari kata kunci tersebut di dalam pilihan A, B, C, atau D. Contohnya adalah woman. Did you see the manager about the job in the bookstore? Kalian tidak paham apa yang diucapkan pembicara pertama ini apa? It's okay. Kemudian pembicara kedua. Yes. And I also had to fill out an application. And I also had to fill out an application. Artinya apa? What does the man mean? Artinya apa? Keywordnya yang mana? Fill out an application. Mengisi application. Yang mana fill out an application? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang D. It was necessary to complete a form. Jadi fill out an application, mengisi aplikasi, itu artinya adalah mengisi application, lamaran artinya adalah complete a form. Mengisi form. Oke, paham ya? Oke, sekarang langsung saja kita ke kalau gitu soal nomor 2 dulu. Man, we are planning to leave for the trip at about 2. Kita akan berangkat untuk trip jam 2. Jika kalian tidak paham, it's okay. Go ahead on the second line. Couldn't we leave before noon? What does the woman ask? Woman ini bilang apa? Couldn't we leave before noon? Bisa tidak kita berangkat sebelum noon? Sebelum siang. Yang mana berarti? A, B, C, atau D? A, if they could leave at noon. No ya, karena kan before noon. Berarti keywordnya adalah before noon. Di sini yang termasuk before noon apa? Yang A, leave at noon, bukan. Yang C dulu ya, cannot leave at noon, bukan. Tidak bisa pergi at noon, bukan. Yang D, they cannot leave the room. No, yang benar adalah yang B. Go to by 12. Karena jam 12 itu artinya adalah before noon. Oke, before jam 2, before noon, jam 12 ini masih masuk. Sinonimnya yang itu before noon. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Itu adalah choose answer with synonym. Sekarang kita menuju ke strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga adalah avoid similar sound. Hindari bunyi yang sama. First, identify keyword in the last line of the dialogue. Jadi kalian mengidentifikasi kata kunci di baris kedua of the dialogue, di pembicara kedua. Kemudian yang kedua, identify word in the answer that contain similar sound and do not choose the answer. Maksudnya adalah jika kalian sudah mengidentifikasi apa yang diucapkan oleh pembicara kedua, kalian perdengarkan keywordnya apa, soundnya seperti apa, kalian jangan memilih sound di pilihan A, B, C, atau D yang sama atau hampir menyerupai sound keyword tersebut. Oke, paham ya? Jadi kalau ada sound suara yang mirip dengan keyword di pembicara kedua, maka malah jangan kalian pilih, itu adalah pengecoh. Contohnya bagaimana? I heard Sally just moved into a new big house near the beach. Saya dengar jika Sally sudah pindah di rumah yang baru, besar, dan dekat dengan pantai. You don't understand, anggap saja kalian tidak tahu. Okay, go ahead, langsung. But Sally doesn't have a cent. What does the man mean? Artinya apa sih? But Sally doesn't have a cent. Keywordnya adalah cent, uang. A, B, C, D. Yang soundnya hampir sama dengan cent yang mana saja? Cents, A ini hampir sama. A, B, cent, ini hampir sama. D, set, ini hampir sama. Maka yang tidak soundnya sama sekali tidak berhubungan adalah yang C. Sally has no money. Jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya? Sekarang kita langsung ke strategi yang keempat saja. Strategi yang keempat adalah nanti exercise kalian kerjakan.
Oke, strategi yang keempat adalah conclusion about who, what, and where. Jadi menyimpulkan mengenai who itu siapa, what itu apa, dan where di mana. Yang dimaksud apa sih who, what, where? Yaitu who, siapa yang berbicara, who is probably talking, siapa yang berbicara. What will she or he probably do next? Apa yang dia lakukan kemudian, atau apa yang dibicarakan, biasanya seperti itu untuk what, apa yang dibicarakan atau apa yang akan dilakukan. Kemudian where, di mana, where does the dialogue probably take place, di mana dialog itu atau percakapan itu sedang berlangsung. Oke, paham ya? Jadi siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan atau apa yang akan dilakukan, dan di mana percakapan itu terjadi. Contohnya, I'd like to deposit this check in my account, please. Ini adalah man-nya. Woman-nya, would you like any cashback? Who is the woman? Soalnya adalah ini, siapakah perempuan ini? Would you like any cashback? Siapa sih yang biasanya mengucapkan cashback? Well, kalian sudah mendengarkan di pembicara satu tadi adalah my account, deposit. Maka yang perempuan ini yang bertanya, would you like any cashback? Itu adalah seorang, yes, good, B, bank teller, teller bank. Oke, paham ya? Sekarang kita ke strategi yang selanjutnya. Strategi yang selanjutnya adalah passive statement. Oke, passive statement. Kalimat pasif, yaitu if the dialogue contains a passive statement, jika dialog itu mengandung kalimat pasif, maka pilihlah pilihan jawabannya di A, B, C atau D adalah yang mengandung kalimat aktif. Begitupun sebaliknya, jika dialog itu mengandung kalimat aktif, maka pilihlah jawaban yang mengandung kalimat pasif, kebalikannya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kalian tetap fokus pada pembicara kedua ya. Alice needs to pay her tuition today. Alice harus butuh membayar uang sekolahnya hari ini. Kemudian man-nya mengucapkan, but her tuition has already been paid. What does the man imply? But her tuition has already been paid. Ini kalimatnya aktif atau pasif. Ingat, pasif itu adalah dilakukan tindakan, aktif itu adalah melakukan tindakan. Untuk yang nomor satu ini, her tuition has already been paid. Uang sekolahnya sudah dibayarkan. Artinya adalah kalimat ini pasif. Maka kalian cari A, B, C atau D yang merupakan kalimat aktif, kebalikannya. Karena di soal ini pasif, kalian cari yang aktif. Yang aktif adalah yang A, B, bukan, ini pasif. C atau D, karena dua-duanya ini adalah aktif. Yang tepat adalah yang C. Alice has already paid her fees. Alice sudah membayarkan uang sekolahnya. Oke, paham ya? Yang soalnya adalah uang sekolahnya sudah dibayarkan, jawabannya adalah yang C. Alice sudah membayarkan uang sekolahnya. Jadi kebalikannya. Pasif ke aktif, aktif ke pasif. Oke, sekarang kita ke strategi yang selanjutnya. Oke, ini adalah key information about wishes. Wishes itu adalah pengandaian. Wishes itu adalah pengandaian. Oke, poinnya adalah an affirmative wish implies a negative reality. Jadi di sini maksudnya adalah kalimat wish positif menggambarkan kenyataan yang negatif. Maksudnya apa? Yang bawah dulu, a negative wish implies an affirmative reality. Jadi kalimat wish negatif menggambarkan kenyataan yang positif. Oke? Kebalikannya, jadi kalau ada kalimat wish positif, maka itu menggambarkan kenyataan negatif. Kemudian ada kalimat wish negatif, maka menggambarkan kenyataan yang positif. Contohnya adalah kalimat wish positif menggambarkan kenyataan negatif. I wish I had time to help. Saya berharap, saya berandai-andai saya mempunyai waktu untuk menolong. Artinya maka no time to help. Tidak ada waktu untuk menolong. Kemudian yang selanjutnya, kalimat wish negatif menggambarkan kenyataan yang positif. Artinya, I wish I didn't have time to help.
negatif ya, ada kata notnya, maka artinya adalah saya berharap saya tidak punya waktu untuk menolong. Artinya adalah dia punya waktu untuk menolong. Time to help. Oke, paham ya? Oke, kemudian bawahnya, kata kerja bentuk past tense di dalam wish menggambarkan kenyataan yang terjadi saat ini atau present. Namun, kata kerja berbentuk past perfect di dalam kalimat wish menunjukkan kejadian yang terjadi pada saat lampau atau past. Contohnya bagaimana? I wish we were at home. Ini adalah past. He were at home. Maka menunjukkan kejadian yang terjadi saat ini, present. He is not at home. Saat ini dia tidak di rumah. Kemudian, I wish he had been at home. Ini adalah past, had been. Maka artinya adalah kalimat past tense, kemarin yang terjadi lampau. Artinya adalah was not at home. Oke, paham ya? Were itu adalah past, menunjukkan is sekarang. Kalau dia had itu adalah had been, itu adalah past perfect, menunjukkan waktu lampau kemarin, was not. Oke, contohnya adalah ini ya. Do you think we will be able to have the picnic today? I wish the sky were not so cloudy. What does the woman mean? I wish the sky were not so cloudy. I wish the sky were not so cloudy. Nah, dialog pembicara kedua, I wish the sky were not so cloudy merupakan kalimat negatif. Sehingga jawaban yang benar harus berupa kalimat positif dan berkebalikan dengan kalimat wish. Jawabannya adalah yang C. Oke? Were not itu adalah negatif, maka yang dipilih adalah yang positif dan berkebalikan. Maka jawabannya adalah the sky is too cloudy. Kemudian untuk strategi yang terakhir, strategi yang ketujuh, key information about untrue condition. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan yang wishes tadi, hanya penggunaannya adalah if. Untuk yang ini ya, bukan wish tapi penggunaannya adalah if. Bagaimana yang dimaksud adalah kalimat pengandaian if positif menggambarkan kenyataan negatif, sama halnya dengan yang wish tadi. Kemudian kalimat pengandaian if yang negatif menggambarkan kenyataan yang positif. Oke, sama dengan yang wish tadi. Contohnya apa? If she were at home, she could do it. Tadi di sini artinya adalah kalimat pengandaian if positif menggambarkan kenyataan yang negatif. If she were at home, she could do it. Jika dia misalkan ada di rumah, maka dia bisa mengerjakannya. Maka artinya adalah dia tidak ada di rumah. Kan dia berandai-andai, jika dia di rumah, dia bisa mengerjakan. Maka artinya adalah dia tidak ada di rumah. Kemudian, contoh yang kedua, kalimat pengandaian if negatif menggambarkan kenyataan yang positif. If she were not at home, she couldn't do it. Jika dia tidak ada di rumah, dia dapat melakukannya. Berandai-andai jika dia tidak ada di rumah, maka artinya sebenarnya adalah dia ada di rumah. Oke, paham ya? Kemudian yang selanjutnya, kata kerja bentuk past tense menggambarkan kenyataan yang terjadi pada saat ini atau present. Sama halnya dengan yang wish tadi ya. Past tense itu menggambarkan kenyataan yang terjadi saat ini atau present. Kemudian yang past perfect, if, pengandaian, itu juga menggambarkan kejadian yang terjadi di waktu lampau atau past. Contohnya bagaimana? If I had money, I would buy it. Oke, if I had, past tense ya. Past tense ini menggambarkan kejadian present saat ini. If I had money, I would buy it. Jika saya punya uang, saya akan membelinya. Maka artinya adalah saya tidak punya uang. Do not have. Had menjadi have. Had ini adalah past tense, maka menjadi have sekarang, present. Kemudian berkebalikan. If I had money, jika saya punya uang, artinya maka saya tidak punya uang sekarang. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian past perfect,
tenses past perfect menunjukkan bahwa lampau kemarin dia tidak kemarin sudah terjadi. If I had money, I would have bought it. Artinya adalah jika saya punya uang, saya akan membelinya. Maka kapan dia tidak punya uang? Dia tidak punya uang adalah kemarin, sudah terjadi karena ada kata had. Had ini menunjukkan bahwa dia past perfect, maka dia harus berkebalikan, artinya did not, kemudian have money. Did itu kan artinya kemarin, kemudian harus berkebalikan. Jika saya punya uang, artinya dia tidak punya uang, maka did not have money.